Selamat hari Minggu dan selamat bertemu kembali di Sekolah Minggu Santo Petrus dan Paulus Balikpapan. Pada Minggu Advent pertama kali ini, adik-adik akan ditemani oleh para kakak pembina dari Bina Iman Remaja dan suster dari Ordo ADM. Hai. Tema kita pada Minggu Advent pertama kali ini adalah berjaga-jagalah untuk kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu pagi hari ini, sebaiknya adik-adik menyiapkan Alkitabnya ya. Oke adik-adik, sudah siap Alkitabnya? Kita mulai saja sekolah minggu pada pagi hari ini dengan lagu pembuka. Pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Kita ambil sikap doa yang baik. Kita mulai dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari ini kami boleh berjumpa kembali dalam acara Pertemuan Bina Iman Remaja. Kami mohon berkat-Mu untuk acara kami dari awal hingga akhir nanti. Semoga kami dapat mengikuti acara ini dengan baik, yang kami percaya bahwa semuanya akan menambah iman kami kepadamu, khususnya dalam mempersiapkan kami memasuki masa Advent. Berkatilah teman-teman kami semua dimanapun mereka berada, khususnya teman-teman kami yang sedang sakit, yang tidak bisa mengikuti acara ini dengan baik. Semoga Engkau memberikan rahmat kesembuhan kepada mereka. Ya Bapa, berkatilah kami semua, berkatilah acara ini. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Hati-hatilah
dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah adik-adik, kita dengarkan renungan berikut ini. Ya, selamat pagi teman-teman Bina Iman Remaja Paroki Santo Petrus dan Paulus Dahor. Apa kabar semua hari ini? Suster yakin kita saat ini sedang mengalami sukacita yang luar biasa, karena Tuhan kita tak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu menganugerahkan kepada kita rahmat, kesehatan, dan nafas kehidupan yang selalu baru di dalam setiap langkah hidup kita. Hari ini seluruh gereja mengawali masa Advent yang ditandai dengan corona atau lingkaran Advent. Mengapa harus ada corona dan lingkaran Advent? Karena corona atau lingkaran Advent itu sebagai suatu tanda untuk menyatukan kita kembali kepada Kristus. Sebagai manusia yang lemah, sudah tentu dan seringkali kita melakukan kesalahan dan dosa yang menyakiti hati Tuhan. Maka pada masa Advent ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi kita semua untuk membaharui diri kita dengan corona atau lingkaran Advent yang ditandai dengan lilin yang senantiasa bernyala untuk membawa kita kepada Tuhan. Jadi teman-teman, jangan coba-coba menyia-nyiakan waktu atau kesempatan ini. Sebagai anak Tuhan, kita perlu membaharui diri kita untuk menyambut kehadiran Tuhan di dalam hati kita masing-masing. Sama seperti di dalam bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa berjaga-jaga. Yesus mengatakan, sebab itu hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab engkau tidak tahu bila manakah waktunya akan tiba. Sama seperti seorang yang bepergian keluar kota, dia menitipkan seluruh hartanya kepada hamba-hambanya. Nah, Tuhan Yesus menitipkan dunia untuk kita. Tuhan Yesus telah menghadirkan kita untuk dunia. Tuhan Yesus memberi tanggung jawab pada kita untuk menjaga dunia yang telah kita peroleh. Dunia yang bermacam-macam. Dunia yang selalu membawa hidup yang berwarna-warni. Hidup yang selalu membahagiakan. Segala keindahan dan kebahagiaan itu
bisa membuat kita melupakan Tuhan yang sudah menyatakan kepada kita hidup dan sukacita yang senantiasa kita peroleh. Jadi dunia kita boleh menikmati, segala sesuatu yang ada di dalam dunia perlu kita menikmati, tapi jangan sekali-kali melupakan Tuhan. Kita boleh menikmati, bahagia, gembira, tetapi kita perlu mempertanggungjawabkan semuanya itu, teman-teman. Karena Tuhan memberikan kepada kita untuk dipertanggungjawabkan, bukan hanya digunakan sesuai dengan keinginan dan maunya kita. Karena Tuhan yakin bahwa kita anak-anaknya bisa menjaga dan mempertanggungjawabkan perutusan dan panggilan kita. Maka saat ini teman-teman, kita perlu menyediakan diri, berjaga-jaga dengan adanya hidup kita, dengan semua yang kita alami, dengan peristiwa yang kita alami. Kita perlu menyediakan diri lewat semuanya itu. Menyediakan diri sebagai pribadi yang selalu siap sedia, berjaga-jaga, membuka hati untuk Tuhan, dan siap untuk mempertanggungjawabkan segala yang sudah kita terima dengan cuma-cuma. Jadi ada seorang penjaga malam datang kepada tuannya. Dia menceritakan mimpinya bahwa suatu saat tuannya akan memberikan kepadanya segala yang ia mimpikan dan ia inginkan. Maka ketahuilah tuannya bahwa dia hanya bermimpi dan dia tidak bekerja. Dia menjadi orang yang malas-malasan. Dia tidak menggunakan waktu atau kesempatan dengan baik untuk bekerja. Maka jangan sekali-kali kita seperti itu. Kita harus bertindak sebaliknya, mengatakan kepada Tuhan, I am Lord, stay with me. Ini aku Tuhan, tinggallah bersamaku. Kita harus mohon kehadiran Tuhan bersama kita, agar semua yang kita mimpikan, semua yang kita inginkan akan terjadi di masa depan, bisa kita peroleh dengan baik. Teman-teman, Tuhan tak pernah menutup telinganya untuk siapapun. Tuhan selalu dengan tangan terbuka, siap sedia menolong dan menyertai kita untuk mencapai yang kita inginkan. Asalkan kita jangan malas-malasan. Jangan kita hanya berdoa memohon Tuhan menganugerahkan kepada kita semua yang kita mimpikan, tetapi kita sendiri tidak berusaha. Permohonan atau keinginan harus disertai dengan perjuangan. Perjuangan harus disertai dengan doa. Kedua-duanya ini tidak boleh kita melupakan satu. Kedua-duanya harus berjalan beriringan. Karena sebagai manusia yang lemah, Tuhan tak akan pernah membiarkan kita untuk berjuang sendiri. Tuhan akan selalu ada, menyertai dan mendampingi kita untuk menuju kepada impian yang sudah kita mimpikan. Maka teman-teman, ketika kita menjadi sukses, kita harus berjuang dari sekarang. Berjuang menyediakan diriku untuk Tuhan,
untuk sesama dan menyediakan diriku untuk mampu berjuang. Berjuang dan terus berjuang itu akan selalu ada hasil yang terbaik. Kenapa? Karena Tuhan tak akan melepaskanmu berjuang sendiri. Ketika kamu mau menyerahkan dirimu untuk Tuhan, ketika kamu mau memberikan seluruh yang kamu miliki untuk Tuhan, ketika kamu mau memberikan waktumu untuk Tuhan, semuanya pasti akan dibalas dengan sesuatu yang istimewa dan berharga yang mungkin saat ini tidak kamu ketahui. Karena Tuhan datang pada saat yang tidak kita ketahui. Tuhan itu datang pada waktu kapan saja dan di mana saja. Dia akan selalu ada. Maka perlu berjaga-jaga, kesiapsediaan agar kehadiran Tuhan dapat kita tanggapi, dapat kita sambut dengan hati yang murni dan sempurna. Mengapa teman-teman? Karena mimpi datang hanya satu kali. Gunakan kesempatanmu dengan baik. Jangan membiarkannya lewat. Karena dengan demikian dan hanya demikian kita bisa mengalami Tuhan yang hadir dan nyata di dalam hidup kita setiap hari. Sekian renungan kita hari ini. Salam sehat selalu dan sampai jumpa. Selamat pagi, jumpa lagi bersama Kak Vita juga Suster Alexia. Eli.
Kakak Eli. Salam sejahtera bagi kita semua adik-adik. Kebetulan pada hari Minggu ini kita memasuki masa Advent, yaitu masa Advent yang pertama, di mana kita di sini kakak, suster, dan Kak Eli ingin mengajak adik-adik membuat Corona Advent. Corona Advent sama dengan lingkaran Advent. Lingkaran itu melambangkan Tuhan yang abadi, tanpa awal dan akhir. Jadi sebelum kita membuat Corona Advent, kita akan tanya dulu sama adik-adik, tahu nggak apa itu arti Advent? Kalau gitu kita akan tanya sama suster supaya adik-adik juga tahu apa itu arti Advent. Suster, mungkin Iya, kita bisa sharing kepada adik-adik Advent itu apa ya suster ya? Adik-adik, Advent itu adalah masa penantian. Yang kita nantikan adalah Sang Juru Selamat, Berarti kita menanti kelahiran Yesus Kristus. Iya, Kak Vita. Oke, adik-adik di rumah, di sini kakak juga suster akan memberikan tutorial cara membuat Corona Advent. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah pertama daun hijau, tapi pada saat ini kita menggunakan apa suster? Ini daun cemara ya suster. Iya. Terus kira-kira apa lagi nah suster bahan-bahan yang dibutuhkan? Lilinnya itu 2 warna Kak Vita dan Ya. Kak Eli. Ada Tiga-tiganya ungu, satunya pink. Oke. Iya. Terus apa lagi? Lalu gunting untuk memangkas cemara ini. Ini gunting satunya untuk menggunting pita atau tali ini. Oke. Iya. Terus Lalu hiasannya yang lain adalah pita. Pita untuk menghias supaya ini Corona Advent itu bagus sekali gitu ya. Lalu kain juga untuk menghias, dan tali ini untuk mengikat supaya tidak jatuh-jatuh. Oke. Jadi seperti lingkaran abadi itu. Lalu ini juga ada tali untuk mengikat. Baik, Gitu Kak Vita. Suster, saya mau tanya, ini kita menggunakan cemara yang berwarna hijau. Karena apa, suster? Kita Iya. menggunakan cemara ini. Hijau ini adalah lambang Yesus yang telah mati tetapi hidup kembali. Iya. Evergreen ya, suster Iya, ya. iya. Jadi Kristus sumber kehidupan. Jadi kita menggunakan cemara juga selain itu tahan lama. Artinya dia tidak mudah layu ya, suster ya. Iya. Terus suster, ini kan lilin ada 2 warna. Iya. Lilin pertama untuk masa Advent pertama, adakah makna dari lilin pertama ini suster? Iya, ada Kak Vita dan adik-adik. Ini yang pertama ini adalah lilin harapan. Oh ya. Iya, lambang harapan. Ah. Yang kedua adalah lilin kesetiaan. Oh gitu. Lalu yang ketiga adalah yang pink ini. Yang warna pink ya Iya, suster ya. lilin sukacita. Oh jadi dia beda sendiri ya suster, Iya. harus warna pink ya suster. Iya, ya? supaya sukacita, sudah mulai sukacita. Oke, terus dilanjut dengan Lilin yang terakhir itu adalah perdamaian. oke. Jadi kita sungguh-sungguh sudah damai dengan hati tenang menyambut Sang Juru Selamat yang lahir di dunia ini. Oke, baik suster. Kalau gitu kita langsung saja ya suster ya. Kita membuat Corona Advent. Jadi suster, kita pertama menghiasnya daun cemara, kita lilitkan di dalam tiang-tiang ini ya suster ya. Iya, betul Kak Vita. Nanti Kak Vita bisa memberikan pita umum itu. Adik-adik, kita menggunakan pita untuk aksesoris Corona Advent ini. Pita bisa kita buat simpul seperti ini, lalu kita hias di lingkaran Advent ini. Ini kakak buat pita seperti ini adik-adik, lalu kita pasang dengan kawat lentur di sini suster. Nah, kita ikat saja
sekreatif mungkin bagi adik-adik, tapi harus sesuai dengan tema Advent kita ya adik-adik ya. Nah, terus suster, lilin kita hias pakai pita ya suster ya, Iya. supaya cantik. Cantik. Nah, jadi tadi ini Kak Eli yang melilit, kita lilit dengan pita, lalu kita pasang di sini. Oke. Dah. Terus apa lagi suster? Dengan kain-kain ini ya suster ya. Iya. Nah, kita lilit di lingkaran corona ini agar menjadi lebih cantik. Oke adik-adik, karena ini Advent pertama, kita akan menyalakan lilin pertama. Oke adik-adik, sampai di sini saja kegiatan kreativitas kita pada hari ini. Semoga ada manfaat bagi adik-adik dan kita memasuki Advent pertama. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita jumpa lagi di minggu berikutnya. Dadah, selamat hari Minggu. Adik-adik yang terkasih, marilah kita mempersiapkan diri untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Baik, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang kegiatan kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, lindungilah dan jagalah kami semua di perjalanan kami menuju ke rumah kami masing-masing dengan dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Ya Tuhan, terima kasih semuanya ini ya Tuhan. Kita mohon berkat dari Romo. Adik-adik, setelah kita memuji Tuhan bersama, membaca Alkitab, mendengarkan renungan dari para suster, kini tiba saatnya kita berpisah. Suster-suster dan kakak-kakak sedih nggak berpisah dengan adik-adik? Sedih ya. Sedih. Tapi kita akan bertemu kembali di sekolah minggu selanjutnya. Nah, adik-adik tidak lupa kakak selalu mengingatkan kepada adik-adik untuk selalu mencuci tangan, menggunakan masker ketika keluar rumah, dan selalu di rumah saja. Oke adik-adik, sampai di sini dulu sekolah minggu pada pagi hari ini. Sampai jumpa dan selamat hari Minggu. Dadah.